Halo semua, jumpa lagi bersama Mama Ayu di acara Detox Podcast Yayasan Taman Permata Hati edisi ke-10. Di mana? Di tempat yang very special, di tempat yang hebat di dunia ini, dan orang yang nanti jadi bintang tamunya Mama Ayu juga, weh mantap, top pokoknya. Siapa dia? Coba kita pindahkan kameranya ke sini. Halo Halo. Mbak Ayu, selamat pagi. Pagi Pak Ian. Aduh bahagia sekali Mama Ayu pagi ini bisa lagi berkunjung ke Tegal Duko. Jadi Mama Ayu dulu kasih informasi siapa sih Pak Wayan Wardike ini. Beliau itu pemilik dari Tegal Dukuh di sini ya. Ini adalah tempat perkemahan yang paling keren, kece habis di seantero Bali ini dah pokoknya. Terima kasih. Tempatnya itu nggak jauh dari yayasan, cuma 45 menitan gitu, naik motor bisa, naik mobil bisa ke sini, dan Tayu pun ikut ke sini loh Pak Yan. Oke. Ya, sekarang Pak Yan sendiri yang akan introduce sendiri siapa sih Pak Wayan Wardike itu sebenarnya. Ya udah Pak. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa dikunjungi kembali sama anak-anak dari Yayasan Taman Permata Hati bersama Mama Ayu, luar biasa. Nama saya Wayan Wardike dari Desa Taru, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Dan kebetulan bapak saya pemilik Tegal Dukuh ini menanam pohon ini sekitar 20 tahun yang lalu untuk dicari ijuk, kemudian sagunya, daunnya, dan sekarang tuaknya. Nah, karena tempatnya terlalu rindang, saya jadikan tempat camp, dan saya sangat senang sekali bisa dikunjungi sama anak-anak setiap saat untuk merasakan suasana desa di Desa Taru ini. Jadi Tegal Dukuh Camp ini sudah ada sejak tahun 2014. Jadi mulai digarap di tahun 2014, tapi kita mulai publish sekitar 2017 untuk market. Berarti udah lama juga ya itu ya Pak Wayan ya. Yang namanya pohon jake ya Pak Oh ya, betul. Pohon jake itu yang ini ya? Iya, betul. Jadi yang tinggi-tinggi ini. betul. Oke. Jadi jake ini, aren ini memiliki ada 12 manfaat dari satu pohon ini, mulai dari daunnya, buahnya, kemudian kulitnya atau uyung, kemudian isinya atau sagu, akarnya dipakai, pelepahnya itu sebagai pengantar orang meninggal, belum lagi tuaknya, ijungnya. Jadi banyak sekali manfaat. Jadi kita bisa belajar banyak Mayu dari pohon ini. Bener banget. Dan pohon ini tingginya itu kira-kira berapa sih nih Pak Yan? Satu pohon ini ada yang sampai 50-60 meter ya, tergantung usianya. Dan dia biasanya akan tumbuh tinggi terus untuk menghasilkan buah pertamanya, dan itu paling atas. Kemudian pelan-pelan mereka akan turun, semakin turun, dan buah terakhir itu nanti akan tumbuh di buku yang paling bawah, dan berarti tugasnya dia sudah selesai. Jadi dia sudah boleh ditebang, kemudian sagunya sudah boleh dimanfaatkan, baik itu untuk tepung sagu, atau dikasih pakan ternak biasanya untuk bebek, sapi, dan segala macam. Itu buahnya yang ijo-ijo itu ya Pak Yan ya? Yang betul. Yang kita bilang beluluk. Beluluk ya, beluluk. Jadi kalau yang suka mam kolak pasti tahu yang putih-putih, iya, itu namanya beluluk. Betul. Ini dah buahnya ya. Iya, jadi beluluk itu direbus, kemudian dalamnya itu disebut kolang kaling. Jadi bisa dipakai kolak, bisa dipakai es buah juga. Banyak sekali. Nah, cuman ini Mayu banyak yang tidak tahu, dikiranya buah sama bunga dari jako itu sama, sebenarnya beda. Jadi buahnya itu tumbuh di dahan yang berbeda, dan itu yang nanti akan menjadi beluluk ya. Nah, bunganya disebut peji. Bunga jako madan peji. Ya, jadi pejinya inilah yang ditreatment sedemikian rupa dengan ritual yang sangat rigid,
kemudian untuk dimanfaatkan jusnya atau getahnya atau niranya, dan itulah yang jadi gula. Tapi kalau difermentasi dia menjadi tuak, dan kalau tuak ini didistilasi dia akan berubah menjadi arak begitu. Pak Yan tahu nggak jumlahnya, pernah hitung nggak jumlahnya berapa sini? Sampai sekarang belum Ayu. Belum ya? Belum, Pak. Kira-kira lebih dari 100. Lebih dari 100. lebih dari 100. Ya makanya rindang banget ini. Coba Iya. pemirsa ya yang ada di rumah, ini pohon jakenya ini tinggi dan rindang sekali. Jadi di bawahnya itu ada tenda-tenda. Saat ini tendanya ada berapa Pak Yan? Sementara kita baru punya 10 tenda. 10 tenda. Ada yang kapasitas 3, ada yang kapasitas 4. Tapi jangan khawatir, walaupun di tenda tapi di dalamnya sudah ada kasur, bantal dan selimutnya. Ya, ini ada 5 menghadap ke sana dan 5 yang sebelah di sana ya Pak Yan ya, kalau nggak salah ya. Dan di sela-selanya itu ada halaman untuk bermain, di mana tanahnya itu kelihatan ya dari kamera ya, dia tanah. Jadi yang anak-anak generasi yang tahun 1970-an gitu lahir, kayak Mama Ayu tuh sama Pak Yan juga 1980 gitu ya. 80. Itu pasti tahu dulu halaman rumahnya seperti ini. Betul. Seperti Mama Ayu jadi kembali ke masa kecil. Kalau yang ada di luar sana yang kangen sama situasi seperti ini, ayo datang dah ke sini ke Tegal Dukuh. Nanti dijelaskan di mana alamatnya lengkapnya. Nanti di podcast ini akan ditulis supaya kalian bisa, kalau nginep boleh. Kalau sekedar berkunjung boleh bisa, gitu. Kalau sekedar beli jajal laklak di sini juga boleh gitu ya, ulaklaknya. The best. Iya, betul. Jadi misi kami itu sebenarnya persis sekali seperti yang Mama Ayu sampaikan. Jadi Tegal Dukuh Camp ini memang didedikasikan untuk teman-teman baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, untuk menikmati suasana alam. Jadi kita mau coba reconnect the people with the nature begitu ya, dengan suasana alam. Terus dengan pengalaman-pengalaman nostalgia itu tadi Mayu, di mana masih banyak ditemui pepohonan, rumahnya masih tradisional, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lebih banyak mengeksplor alam itu sendiri sehingga kita bisa berkegiatan dengan nuansa alam. Terlebih setelah pandemi ini kan kita disarankan untuk lebih banyak berada di tempat-tempat yang tingkat hemoglobinnya tinggi ya, di oksigennya, sehingga membantu imunitas tubuh kita. Jadi harapan kami bisa memfasilitasi teman-teman yang ada di perkotaan ataupun di areal urban untuk berkunjung ke wilayah pedesaan dengan suasana segar, dengan suasana yang ya masih menyimpan kenangan-kenangan nostalgia masa lalu itu, sehingga harapannya memberikan kesan tersendiri atau suasana tersendiri, tidak hanya untuk kesehatan tubuh fisik kita, tetapi juga untuk kesehatan jiwa, raga, dan termasuk pikiran kita. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ayu. Iya, itu kan untuk generasi yang tahun 1970-an atau 80-an yang lahir. Tapi untuk generasi yang baru ini, yang 2000-an itu, mereka bakalan nggak punya memori karena di rumahnya sendiri kan sudah dipaping atau di batu sikat gitu. Jadi dia nggak punya memori. Tapi Mama Ayu suka mereka dibawa ke sini karena mereka itu benar-benar merasakan situasi desa yang memang asri, sejuk, dan mereka itu bermain nggak pakai sandal gitu loh Pak Yan. Benar-benar zaman old banget Bu. Iya, jangan old banget, dan mereka itu penting banget dibawa ke sini gitu. Kadang-kadang dibawa ke sini. Nah, ini nih Mama Ayu kan udah dari 2015 gitu ngajak mereka camping ke sini ya. Setiap tahun kita ke sini. Sampai tahun ini jadi 7 kali sudah ke sini. Oh, ini udah ke-7 ya, Mbak Ayu? Ke-7 kali. Ya, 7 kali. Jadi mereka itu nggak pernah bosan datang ke sini untuk menikmati suasana yang memang benar-benar alami dan
menyehatkan mereka karena mereka di sini nggak diam gitu loh Pak Yan. Betul. Mereka lari-lari di halaman yang luas ini, main sepak bola, ya main segala macam yang mereka bisa mainkan. Dan di samping itu Mama Ayu mengajak mereka ke sini bukan hanya sekedar bermain Pak Yan. Betul. Tapi mereka itu juga akan biasalah kalau kemah itu harus masak-masak seperti itu ya. Betul. Jadi yang di luar sana kalau nggak punya banyak big family itu nggak apa-apa. Small family juga kita terima di sini ya Pak Yan ya. Betul. Nah di sini tuh Mama Ayu nggak mau yang dewasa-dewasa atau yang udah tua kayak Mama Ayu repot untuk menyediakan makanan. Tapi kita coba anak-anak yang generasi muda seperti anak SMP gitu untuk menyediakan makanan buat kakak-kakaknya, buat Mama Ayu gitu. Jadi ada satu responsible atau tanggung jawab besar yang dibawa anak-anak di sini gitu. Jadi bukan bermain aja di sini. Jadi sifatnya itu adalah mendidik mereka supaya kalau di rumah mungkin mamahnya atau papahnya yang menyediakan makanan. Di sini giliran lah mereka yang menyediakan makanan untuk orang tuanya atau untuk kakak-kakaknya. Itu ide sangat bagus sekali ya, kreatif banget ya Pak. Betul Mayu. Jadi betul sekali. Jadi di tempat ruang terbuka yang sedemikian luas dengan pengalaman unik yang sangat berbeda dari yang sehari-hari mereka lakoni. Makanya saya ciptakan program-program yang memberikan experiential experience. Jadi ada pembelajaran berbasis pengalaman. Seperti kemarin kita buatkan scavenger hunt, di mana mereka harus mengalami langsung, melihat langsung, merasakan langsung, menggunakan hampir semua inderanya termasuk indera keenam. Wow, yaitu pemikiran mereka ikut terbuka dan dengan dibukanya keenam indera ini otomatis hati mereka menjadi lebih besar, jiwa mereka menjadi lebih dekat dengan kalau dibalikan kita percaya dengan Buana Alit dan Buana Agung gitu ya Mayu. Jadi di tempat ini harapannya kita bisa mengeksplor itu kegiatan-kegiatan yang kita desain, rancang, kita sesuaikan dengan anak-anak maupun keluarga maupun kelompok maupun corporate Mama Ayu untuk menjadikan mereka lebih maksimal, memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sehingga pengalaman-pengalaman mereka walaupun 1 hari, 2 hari, 3 hari itu memberikan dampak yang luar biasa kepada kehidupan mereka saat mereka kembali ke dunianya dimanapun mereka berada. Harapannya seperti itu sih. Iya benar-benar. Kalau pengalaman Mama Ayu itu sih seperti itu ya Pak Yan. Mama Ayu kan ngajak anak-anak ke sini. Setelah balik dari sini pasti mereka punya suatu cerita yang diceritakan kembali dan itu akan menjadi cerita nanti kalau udah dewasa mereka dan punya anak mungkin mereka akan ceritakan kembali seperti itu. Betul. Aduh bagus banget pokoknya di sini. Nanti mungkin Pak Yan bisa kasih sedikit program-program apa aja sih ada di sini. Misal ini kan kalau Mama Ayu kan berkelompok kayak gitu lebih seru gitu. Kalau mungkin ada yang small family gitu, apa aja sih contohnya programnya, bisa nggak mereka jalan-jalan ke sini atau naik sepeda dan daerah wisata di sini kan banyak, bukan di Tegal Dukuh aja tempat camp ini, tapi kayaknya banyak sekali yang bisa kalian explore di sini karena Mama Ayu sudah banyak sekali kegiatan di sini yang Mama Ayu inget gitu ya Pak Yan. Kalau Mama Ayu sebutin satu-satu itu seperti contohnya kita trekking lewat ada pokoknya ada hutan, ada lewat sungai, air terjun gitu, main air di sana, makan bubur di sungai, main pandu, itu seru sekali. Jadi setiap tahun kesini itu kita punya aktivitas yang berbeda-beda dan serunya itu beda-beda gitu. Jadi nggak monoton itu aja gitu, nggak. Pokoknya seru banget di sini. Biar Pak Yan yang jelasin sama kalian semua, pasti seru nih. Berarti kalian bisa jualan nih Mayu. Boleh.
Oke, Boleh baik, banget, baik. boleh. Terima kasih. Jadi, sebenarnya kan kita ada di alam ya, di alam pedesaan dengan, naturalitas yang masih mendukung sehingga kelebihan kita itu, kita jadikan, kekuatan ya, kelebihannya kita itu. Di satu sisi kita juga memiliki beberapa kekurangan, kelemahan-kelemahan dan kelemahan kita itu juga kita jadikan kekuatan. Terpencil, ya akses yang, jauh dari perkotaan, itu kan, kelemahan, tapi kita jadikan kekuatan. Jadi selama teman-teman, berada di Desa Taru, terutama di Tegal Dukuh Camp ini, kita merancang program-program ataupun kegiatan-kegiatan berbasis customer. Jadi, tailor made. Jadi biasanya sebelum Mama Ayu datang kita sudah, tanyakan kita mau ngapain nih, kemarin kita sudah melakukan ini. "Oh, ada yang baru nggak?" Seperti yang Mama Ayu tadi sampaikan, ya, itulah yang kami lakukan. Jadi kami menyediakan produk maupun layanan sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi customer based product. Jadi kita punya, beberapa inventory kegiatan yang berbasis alam, berbasis budaya, berbasis experiential adventure, yang disesuaikan dengan waktu maupun kebutuhan teman-teman. Misalkan hari ini yayasan kita mengeksplor, bagaimana kreativitinya, bagaimana, membangun kebersamaan di antara mereka. Kita bikin program scavenger hunt sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka. Tetapi ada family yang mungkin, lebih tertarik untuk mengeksplor, family bonding. Kita juga punya program memasak Mama Ayu. Jadi kita, memetik sayuran maupun, rempah dari alam, kemudian kita langsung proses di alam. Jadi kita bisa bikin hibungan. Jadi, dalam perjalanan kita juga membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan di saat memasak nanti, seperti, mungkin ada garam, terus kemudian, minyak dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita proses bersama-sama. Jadi masing-masing keluarga punya tugas, ada yang, tugas mengupas, memotong, mencincang dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian kita juga membuat program-program kegiatan yang berbasis, experiential tadi seperti, trekking, cycling dan di dalam trekking dan cycling itu kita juga tambahkan program tree planting atau menanam pohon. Sekarang kan ini lagi marak nih Mayu isu global bagaimana, global warming ini menjadi concern setiap orang. Nah, kita di desa sebenarnya sudah memiliki kearifan-kearifan lokal untuk mempertahankan supaya bumi kita tetap hijau. Contohnya, setiap kita menebang pohon, kalau kita menebang satu pohon kita wajib menanam satu pohon. Nah, di tempat kami itu masih berlaku. Walaupun kadang-kadang dilaksanakan secara simbolis, tapi spiritnya itu masih ada. Nah, sekarang saat berada di Taru, kita secara sadar membuat itu yang niatannya ingin, menjaga bumi dunia kita karena kita masih memiliki alam yang cukup, luas. Nah, itu beberapa program. Nah, ke depan kita mau mengundang, keluarga, kelompok, terus kemudian, corporate maupun, teman-teman yang ingin belajar bertani atau bercocok tanam. Jadi bercocok tanamnya itu, yang bernuansakan, ramah lingkungan. Jadi kita, pertanian organik, permaculture sama traditional farming ini kita mau kemas menjadi sebuah aktivitas, pengalaman yang memberikan dampak kepada, keluarga ataupun, pengunjung ini karena mereka mengalami langsung. Contoh, bagaimana sih padi itu dihasilkan dari proses mengolah tanah, terus kemudian treatment apa yang dibutuhkan. Jadi, petani itu tidak hanya, melakukan kegiatan fisik, tetapi petani itu mencurahkan, waktu, tenaga, pikiran yang terfokus dan kemudian dengan penuh kesabaran menunggu hasil, dan di dalam proses itu ada juga ritual-ritual yang mengikuti secara tidak langsung. Leluhur kita itu sudah mengajarkan kita untuk melakukan yoga, Mama Ayu. Jadi, the true yogis are the farmer. Nah, pengalaman bertani ini kita konsepkan menjadi sebuah pengalaman yang unik, yang juga itu mengarah kepada wellness, memberikan, dampak, kebugaran, baik itu dari pikiran, kejiwaan, maupun secara fisik.
Jadi itu juga kita buat dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang kita tawarkan selama teman-teman berada di Desa Wisata Taro ini, sehingga teman-teman betul-betul merasakan atau reconnect with the nature, karena di beberapa tempat sangat sayang sekali sudah banyak alih fungsi lahan, degradasi kualitas dari alam itu sendiri, dari pencemaran, distorsi, kontaminasi. Nah, kita masih sangat beruntung berada di Desa Taro yang dikenal sebagai salah satu desa tua. Jadi secara budaya kita masih mempreservasi budaya-budaya maupun keunikan-keunikan budaya yang kita miliki. Dan secara fisik kita juga masih diberkati dengan keindahan pesona alam ini, dan kita tidak mau menyia-nyiakan anugerah budaya dan anugerah alam ini untuk kita eksploitasi, tetapi justru kita ingin preservasi lagi, kita akan lestarikan lagi. Tidak hanya kami masyarakat Desa Taro, tapi teman-teman dari luar Desa Taro juga dapat berpengalaman membantu kami melakukan kegiatan itu. Jadi itu juga ada beberapa program yang harapan kami juga bisa memberikan suasana yang berbeda, pengalaman yang berbeda, tetapi memberikan impact atau dampak yang besar kepada tidak saja kepada masyarakat Desa Taro, tetapi dunia secara keseluruhan, dan tentu saja kepada pengunjung. Gitu sih Mama Ayu. Keren kan, keren banget nih. Mama Ayu tertarik tuh sama permaculture-nya itu loh Pak Yan. Nanti pokoknya anak-anak mau tak ajak ke sini untuk bercocok tanam gitu ya, Ya, Pak Yan betul, ya. betul. Mereka harus tahu karena mereka itu generasi yang memang bukan sih Mama Ayu memblame generasi sekarang, cuma memang beda gitu ya Pak ya. Iya, Mereka zaman kan sudah berubah ya, ya. dia teknologi banget gitu. Betul, betul. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ini pohon jaksa itu dibilang manggis lagi ya salah gitu. Jadi mereka nggak tahu gitu loh, kasihan banget. Jadi Mama Ayu pengen sekali itu mereka diajak bercocok tanam. Oh ini namanya pohon ini, pohon ini, pohon Betul, ini kayak betul, gitu betul. ya kan. Ya, Itu ya. bisa kan ya Pak ya. Betul, betul. Disesuaikan dengan umur gitu Betul, ya. betul, betul. Atau enggak kalau memang menanam apa gitu, nanti hasilnya itu mungkin kalau udah berbuah kita berkunjung lagi ke sini Betul, betul, dan betul. memetik bersama-sama gitu, boleh Betul, nggak? betul. Weh, Jadi keren. ini programnya holistik banget Mama Ayu, jadi tidak hanya tidak parsial begitu ya, dan real. Jadi for real. Contoh, jadi untuk menghasilkan tanaman yang sehat dibutuhkan pengolahan tanah yang bagus. Untuk menghasilkan tanah yang bagus dibutuhkan intrusi berupa penggunaan kompos. Untuk menciptakan kompos yang sehat dibutuhkan ternak yang sehat. Dari ternak yang sehat dibutuhkan juga makanan yang organik yang sehat. Dari makanan yang organik inilah, jadi kita mau memperkenalkan satu siklus kehidupan Mama Ayu, tidak hanya sekedar menanam atau cuman mengolah tanah, tapi kita karena tempat kita luas lah seperti itu, jadi kita bisa buatkan program. Jadi bagaimana kompos itu diproduksi, kemudian bagaimana tanah itu diolah, bagaimana tanam itu ditreatment dan segala macam sampai saat dia dipanen, dan kemudian apa alat-alat yang dipakai untuk memanen itu juga sangat penting, dan kemudian jadi produk apa itu juga kita bisa tawarkan, dan jadi holistik. Jadi nggak cuman satu-satu. Jadi betul sekali kata Mama Ayu. Jadi nggak cuman sekali, bisa berkali-kali. Iya. Oke Pak Yan, pokoknya Mama Ayu tunggu undangannya Pak Yan. Kapan sih bisa anak-anak kesini untuk bercocok tanam lah, dengan kata yang paling sederhana, bercocok tanam gitu. Biar mereka kembali ke alam. Belajar itu bukan di sekolah aja kan, betul, ya. Bu, betul, bisa betul. di sini di alam. Di alam tuh paling keren loh belajarnya. Jadi mereka langsung interaksi dengan apa yang mereka mau lakukan seperti itu ya. Betul. Aduh, pokoknya udah nggak sabar nih nanti Mama Ayu kasih tahu anak-anak program ini. Nanti kita akan kesini lagi ke Tegal Dukuh.
ini karena sudah panjang nih Pak Yan, Iya. kita bincang-bincangnya, kita udahin Iya. dulu. Iya. Nanti mungkin Pak Yan sebelum diakhiri, Pak Yan bisa menyebutkan alamat lengkap di sini Oh. atau web yang bisa dihubungin atau apa link yang bisa dihubungin atau nomor teleponnya Pak Yan. Mungkin ada yang tertarik mau ke Oke, ini, mau ke oke. sini. Siap. Jadi tempatnya namanya Tegal Dukuh Camp ya. Itu ada di Google My Business, Instagram, Facebook Tegal Dukuh Camp. Atau juga bisa follow YouTube channel saya, pakai channel Wayan Wardika. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya, yang menggambarkan suasana di Tegal Dukuh. Atau bisa menghubungi WhatsApp 081 246 233 299. Jadi ada juga di Google Map. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut juga bisa cek website www.tegaldukuhcamp.com. Begitu Mama Ayu. Yes. Udah lengkap ya. Jadi kita akhiri sekarang. Maunya sih enggak ya. Iya. Seru banget kalau cerita tentang Tegal Dukuh, enggak ada hentinya, enggak ada habisnya, bener. Tapi Yap. kita harus akhiri podcast Baik. kali ini. Terima kasih banyak loh Pak Yan, supportnya kepada anak-anak. Jadi Pak Yan itu ya bapak mereka lah, bapak anak-anak yayasan. Bapak yang luar biasa penyayang. Beliau juga punya 3 orang putra yang keren-keren, ganteng-ganteng banget. Dan ini banget, humble banget. Mereka itu selalu bisa beradaptasi dengan anak-anak, dengan teman-temannya di yayasan. Jadi seperti keluarga lah sekarang kita Baik. ini ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Mama Ayu sudah menjadikan ini rumah ketiga ya kata mereka ya. Rumah ketiga. Jadi terima kasih banyak sudah menjadikan Tegal Dukuh Camp sebagai rumah ketiga, dan harapannya tidak hanya memberikan ruang secara fisik, tetapi ruang secara psikis kepada anak-anak untuk bertumbuh, membesarkan niat dan cita-cita termasuk hati dan jiwa mereka, sehingga kedepannya mereka bisa menjadi anak yang lebih baik, terus apa namanya, mencapai apa yang mereka inginkan. Dan saya sangat berterima kasih bisa menjadi bagian dari kegiatan yang luar biasa ini. Dan mohon maaf Mama Ayu, tentu saja karena kita di desa tentu banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan, banyak kekurangan, mohon juga dimaklumi Mama Ayu ya. Jadi ditunggu lagi kunjungan selanjutnya dengan program-program baru di Desa Taru. Iya, aduh, banget nih, mau banget. Oke, kita akhiri sampai di sini. Thank you very much for watching. Tetap ya nonton podcast Detok Yayasan Taman Permata Hati atau Keren. juga vlognya anak-anak. Jadi tunggu tayangan berikutnya. Bye bye. Bye bye. Makasih Mama Ayu. Ya.